Hai Sobat! Sri Lanka, atau juga disebut dengan nama resmi sebagai Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem semi-presidensial dengan berbentuk republik konstitusional dan juga negara pulau di sebelah utara Samudera Hindia di pesisir tenggara India. Sri Lanka berbatasan laut dengan India di sebelah barat laut dan dengan Maladewa di barat daya. Hingga tahun 1972, dunia internasional menyebut negara ini Ceylon. Nama ibu kotanya negara ini yaitu Srijayawardena Kotte, adalah kota pinggiran dari kota terbesar di Sri Lanka, Colombo. Negara ini terkenal akan produksi tehnya. Produk lain yang juga sangat penting adalah kopi, batu permata, kelapa, karet, dan kayu manis. Sri Lanka sering disebut permata Samudra Hindia, karena bentuknya dan juga keindahan alamnya. Dokumen-dokumen menunjukkan bahwa Sri Lanka memiliki sejarah lebih dari 3.000 tahun. Karena lokasi geografis yang sangat strategis, memungkinkan Sri Lanka sebagai salah satu tempat perhentian dari masa jalur sutra hingga Perang Dunia Kedua. Sri Lanka merupakan negara yang beragam, dihuni oleh masyarakat yang berbeda akan agama, suku, dan bahasa. Sri Lanka memiliki warisan Buddha yang sangat kaya, yang dimana tulisan Buddha pertama ditulis di negara ini. Sri Lanka telah dilanda konflik etnis selama 2 dekade terakhir antara pemerintah dan kelompok minoritas Tamil yang dilakukan oleh Macan Tamil. Pada tahun 2009, konflik antara keduanya berakhir dengan kemenangan pihak pemerintah. Sri Lanka merupakan negara yang wilayahnya berupa sebuah pulau besar dengan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Lebih dari 3/4 wilayah negara ini berada pada ketinggian di atas 200 meter di atas permukaan laut dan sebagian besar berupa daerah perbukitan. Secara fisiografi, wilayah negara Sri Lanka terdiri atas 4 bagian wilayah, yakni wilayah tengah, wilayah selatan, wilayah timur dan wilayah barat. Hampir seluruh wilayah tengah merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Ketinggian tanah di wilayah ini paling tinggi 2.524 meter di atas permukaan laut, yakni di sekitar Piduru Talagala. Di daerah ini juga terdapat hulu sungai Mahafeli Ganga yang juga merupakan sungai paling besar di Sri Lanka. Bagian timur merupakan daerah yang bergelombang dan perbukitan. Bukit-bukit yang menonjol antara lain Westminster Abbey, Monaragala dan Kataragama. Di bagian utara, khususnya di sekitar daratan Jaffna, daerahnya merupakan batu-batuan kapur dan batu karang yang memanjang di lautan. Pada umumnya, Sri Lanka memiliki iklim yang tropis. Adanya angin musim dan berbagai bentuk relief di beberapa tempat menyebabkan jumlah curah hujan beragam antara daerah satu dengan daerah lainnya. Setiap tahun, bagian wilayah tengah dan barat mendapat hujan lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya, timur dan utara. Rata-rata curah hujan wilayah bagian barat dan tengah berkisar 2.250–5.450 mm, sedangkan di bagian timur dan utara sekitar 1.000–1.600 mm setiap tahunnya. Umumnya suhu udara di negara ini berkisar 26,7 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Suhu udara yang tertinggi terdapat di sekitar Trincomalee, yakni 36 derajat Celcius. Penduduk Sri Lanka sebagian besar bertempat tinggal di pedesaan. Angka harapan hidup bagi penduduk Sri Lanka yang laki-laki adalah berusia 68 tahun dan yang perempuan 72 tahun. Sekitar 74% penduduk Sri Lanka merupakan kelompok etnis Sinhala. Penduduk yang lain terdiri atas kelompok etnis Tamil Sri Lanka, 13%. Tamil India, 6%, Mur Sri Lanka, 7%, dan lainnya. Bahasa pengantar resmi yang dipergunakan oleh penduduk adalah bahasa Inggris. Dengan sekitar 69% populasi berasal dari suku Sinhala, yang mayoritas beragama Buddha mazhab Theravada. Kelompok besar lainnya adalah suku Tamil, 18%, yang mayoritas beragama Hindu 15%, dan tinggal di sebelah utara dan timur. Suku Tamil dibagi lagi kepada 2 kelompok, Tamil asli dan suku Tamil yang merupakan pendatang baru dari India. Minoritas yang lebih kecil adalah Muslim, 8%, yang kebanyakan adalah keturunan Arab dan Melayu, suku Burger, keturunan campuran Eropa, 1%, serta Waniala Eto atau Vedda, keturunan kebudayaan awal di Sri Lanka yang jumlahnya semakin surut. Agama-agama terbesar adalah Buddha, 70%, dan Hindu, 15%. Sekitar 7% dari populasi beragama Kristen, 6% Katolik dan 1% Protestan.
Sri Lanka mengandalkan perekonomiannya pada ekspor pertanian. Pada tahun 1987 sektor ini memberikan sumbangan sebesar 24,2% dari total produk domestik bruto, PDB. Sektor pertanian ini menyerap hampir separuh jumlah tenaga kerja yang ada di seluruh negara. Sektor lain yang menyumbang PDB adalah perdagangan, industri, transportasi dan komunikasi, dan konstruksi. Di bidang pertanian, negara ini dikenal sebagai negara pengekspor teh terbesar kedua di dunia. Selain itu, negara ini juga dikenal sebagai negara pengekspor karet, kelapa dan serat. Produksi karetnya mencapai 36% produksi karet dunia. Sedangkan untuk kelapa, negara ini menyumbangkan sekitar 71% produksi karet dunia. Industri utamanya ialah grafit. Sebagian besar produksi ini diekspor ke Jepang. Selain itu, saat ini negara ini sedang mengembangkan industri semen, tekstil, keramik dan kulit. Sri Lanka mengalami krisis ekonomi pada tahun 2019, yang berakhir dengan jatuhnya pemerintahan waktu itu. Sri Lanka merupakan negara republik dan termasuk anggota negara persemakmuran. Negara ini menganut sistem multipartai. Sejak negara ini memperoleh kedaulatan pada tahun 1947, Partai Kemerdekaan Sri Lanka hampir selalu mendominasi pemilihan umum yang diadakan. Partai oposisinya yang paling dominan adalah Partai Nasional Bersatu, United National Party. Kepala pemerintahannya adalah seorang presiden yang dipilih untuk masa jabatan selama 6 tahun. Kemudian ia mengangkat seorang perdana menteri dan anggota kabinet. Pengangkatan ini berdasarkan suara terbanyak dari hasil pemilihan umum. Berdasarkan amandemen yang ditetapkan tahun 1982, Presiden memiliki kekuasaan untuk mengadakan pemilihan umum kembali minimal 4 tahun setelah memangku jabatan. Untuk memudahkan pemerintahan daerah, Sri Lanka terbagi dalam beberapa distrik yang dikepalai oleh seorang gubernur. Kekuasaan tertinggi bagi setiap pemerintahan daerah ini terdiri atas Dewan Kota Praja, Dewan Kota, Dewan Urban dan Dewan Desa. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Tunggal, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, National State Assembly. Setiap anggota parlemen diangkat untuk masa jabatan 6 tahun. Sekalipun begitu, dalam keadaan mendesak, Presiden memiliki kekuasaan untuk mengadakan pemilihan umum setelah memangku jabatan selama 4 tahun.